Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Ini udah tanggal 1 Juni, ya ampun. Maaf ya, aku baru bikin video sisanya sekarang. Karena memang baru libur dan aku baru istirahat. Jadi kayak aku nggak bisa selalu terus-terusan tiap hari bikin video. Karena aku juga butuh istirahat. Kalau seandainya aku capek, bacanya juga tidak akurat gitu ya. Oke, Libra. Libra. Hai Libra. Um, di video kali ini aku akan bacain prediksi gimana bulan Juni ini buat kalian ya. Aku akan baca, aku akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah love life kalian. Enggak, love life itu nomor 2. Yang pertama adalah life in general, yang kedua love life, yang ketiga keuangan, dan yang terakhir adalah nasihat untuk kalian gitu. By the way, sekarang ini kita sudah memasuki Mercury retrograde. Kalau kalian penasaran, kalian bisa Google. Yang pasti dari tanggal 29 Mei sampai 11 Juni atau 22 Juni nanti nih, kalian, bukan kalian aja ya, kita semua akan mengalami miskomunikasi, ngomong susah, delays. Pokoknya hati-hati deh. Yang bisa kita lakukan adalah jangan menghindari perubahan, juga hati-hati dan lebih sabar. Karena akan lebih banyak miskom yang akan terjadi periode ini di selama Mercury retrograde ini. Oke? Alright. Sekarang kita ngebahas Libra di bulan Juni. Libra Juni 2021. Libra Juni 2021. Ini aku pakai Tea Leaf Oracle card. Oke. Ini kehidupan kalian pada umumnya ya, in general, life in general. Yang pertama ada a message in the bottle. Kita ke tarotnya sekarang. Ada, ini kotor deh. Ada ini, Queen of Pentacles, Prince of Swords, dan Seven of Pentacles. Untuk oraclesnya kita ada Flute, Disappointment in a friend or lover, Psychic ability, trust your intuition, sama Carrot, opportunity or windfall. Wait for a minute. Oops, sorry. Oke. Jadi gini, untuk Libra ya. Libra di bulan Juni, most likely ini bakal jadi bulan yang bagus buat kalian Libra. Karena apa? Mungkin ya, yang pertama message in the bottle. Bagi kalian yang selama ini lagi nungguin nih, terutama belakang ini lagi nungguin berita, jawaban dari sesuatu yang kalian tunggu, itu akan terjadi di bulan Juni. Berita itu akan disampaikan lewat telepon, lewat WA, lewat email, lewat teks, pokoknya apapun itu yang enggak langsung dikasih tahu ya. Dan ini adalah berita yang kalian tunggu-tunggu, berita yang kalian tunggu mungkin dari jauh juga, karena kita ngeliat nih ya, ini kan ada di laut, mungkin ini juga berita mengenai lamaran pekerjaan yang kalian lamar, atau bisa juga pesan dari teman lama yang kalian tunggu-tunggu. Pokoknya sesuatu yang kalian tunggu-tunggu dan mungkin kalian nggak duga sebelumnya. Mungkin kalian daftar kerjaan segitu banyaknya dan kalian nggak hafal dan kalian nggak inget bahkan pernah daftar dia. Tapi apapun itu adalah jawaban dari doa-doa kalian yang sudah bersabar selama ini. Mungkin selama ini kalian ngerasa kayak udahlah ya, nggak usah dipikirin, kalau dapet syukur, kalau dapet rezeki, kalau enggak ya udah. Dan memang itu yang terjadi. Mungkin kalian daftar ini di 3 bulan lalu, tapi sekarang hasilnya baru dikasih, bisa juga gitu. Selain itu di bulan Juni nanti
Kalau ada usaha yang sekiranya belum kelihatan hasilnya, bersabarlah ya. Karena belum tentu sesuatu yang kayaknya nggak menghasilkan sekarang, tidak menghasilkan di masa depan. Gitu. Sama seperti gambar ini ya, ini kan ibu-ibu nih. Dia lagi mengandung dan sambil mengais-ngais tanah kering gitu. Padahal di belakang layar itu ada matahari dan ada padang rumput yang sangat segar gitu loh. Artinya yang tadi aku bilang, kalian tidak usah khawatir apabila usaha yang kalian lakukan tuh kayaknya nggak menghasilkan. Karena belum tentu itu artinya sia-sia gitu. Ya. Terus kalau secara uang, ini kalian akan lebih ini sih, bulan Juni ini lebih bisa dapat uang ya. Maksud lebih bisa nyimpan uang nih. Terutama karena kalian tiba-tiba dapat kesempatan atau dapat uang mendadak gitu loh, dapat keberuntungan mendadak nih, apaan sih, dapat keberuntungan mendadak nih di bulan Juni gitu loh, dan itu tiba-tiba dan itu bisa bikin kalian kayak mendadak gitu loh, kayak anjay, langsung bisa nabung, bisa ini bisa itu kayak gitu. Nah di bulan Juni juga nih, ini ada hubungan sama ini ya, ini ngomongin tentang sosmed juga nih, bisa aja kalian dapat dapat pesan dari teman lama dan itu kalian ketemunya di sosmed, di TikTok lah atau di IG lah atau di Facebook lah, apapun itu ya. Ini juga artinya hati-hati sama yang kalian ucapkan di internet nih. Jangan terlalu kepo sama urusan orang. Dan jangan terlalu keras kepala gitu loh. Maksudku adalah buka pikiran hati kalian untuk belajar menerima pendapat orang lain gitu loh. Di sini juga artinya kalian juga harus selalu mau untuk belajar ya. Jadilah gelas kosong selalu. Jadi selalu ada ruang untuk diisi. Maksudnya ya itu tadi, pelajaran-pelajaran dari orang lain. Jangan merasa sudah paling hebat gitu loh. Ya. Nah, di sini mungkin beberapa dari kalian ini akan mengalami kekecewaan sih. Dari temen atau dari pacar. Ini sedikit aja sih, minor, nggak terlalu jadi topik utama ya. Terus yang kedua ada psychic ability, trust your intuition. Yang bisa jadi pegangan kalian di bulan Juni ini adalah intuisi kalian. Intuisi kalian pada bulan Juni ini akan sangat bermain. Jadi kalau sekiranya ada orang yang menurut kalian mencurigakan atau menurut kalian, oh ini kayaknya bisa memberikan kamu hoki keberuntungan, itu ikutin aja. Karena kamu ini punya intuisi yang tajam, terutama di bulan Juni ini ya. Mungkin juga gara-gara kamu intuisi ini ya, gara-gara feeling kamu ini, kamu jadi tahu kalau misalnya pacar kamu kenapa-napa nih. Atau teman kamu kenapa-napa gitu. Pura-pura jadi teman, bisa jadi. Gitu. Oke. Sekarang kita ke love life kalian. Love life kalian ya, para Libra di bulan Juni. Love life kalian di Love life kalian di bulan Juni. Oh iya, aku tadi belum bilang di awal. Ini adalah general reading ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau personal reading, bisa banget ke Instagram aku @dexratarot. Di sana kalian bisa lihat gimana caraku bekerja, hargaku berapa, rate aku berapa, terus testimonialnya kayak gimana. Semuanya lengkap ada di sana. Oke. Love life untuk Libra di bulan Juni. Peace. Bagus nih. Love life-nya damai-damai aja nih kayaknya nih. Wheel of Fortune, King of Swords, dan Four of Cups. Ya. Bulan Juni ini kalian kan damai-damai aja nih kayaknya ya. Separation, romantic feelings, sama unrequited love. Oh my goodness. Oke, I think untuk bulan Juni ada ini karena general reading ya. Jadi aku dapat message berbeda-beda nih. Yang pertama, di bulan Juni nih yang udah punya pasangan atau oh my goodness.
yang udah punya pasangan, atau apa namanya, yang lagi PDKT, pokoknya yang udah punya pasangan lah ya, atau yang tidak punya pasangan pun akan baik-baik aja, akan tenang-tenang aja gitu, nggak kepikiran ini, nggak kepikiran itu, damai dengan keadaan yang sedang dialami. Entah dengan kejombloan itu kamu juga tenang gitu ya, nggak kepikiran, sudah berdamai dengan kesendirian itu, atau ya dengan pasangan itu ya damai-damai aja, nggak berantem, nggak ini tuh, punya adem ayem menyenangkan. Karena memang untuk secara percintaan ya, kalian ini lagi beruntung-beruntungnya sih dengan adanya Wheel of Fortune ini gitu. Jadi ya udah, santai aja, mau kalian ada pasangan, mau kalian nggak ada pasangan, pokoknya bulan Juni ini bagus banget nih percintaan untuk Libra ya. Em, yang udah punya pasangan pun kalian bisa fokus sama pasangan kalian. Mau banyak pilihan lain pun kalian tetap kayak ngeh dan bisa menghargai bahwa pasangan kalian, pilihan kalian adalah yang terbaik. Mau dia ngumpet di Alaska pun kalian tetap bisa menghargai dan melihat usaha dia bagus nih. Bulan Juni ini akan jadi kayak bulan apresiasi buat kalian ya. Dan banyak dari kalian yang ya ampun ngomong susah banget, logikanya bermain gitu loh. Jadi mungkin di sini kalian ketemu sama banyak pilihan yang lebih wow, tapi ya kalian lagi-lagi hanya melihat pasangan kalian yang sudah bersama-sama bareng sama kalian selama ini gitu kan. Jadi kayak nggak terpengaruh sama orang lain, bagus lah. Soalnya kadang kita tuh suka kurang puas gitu kan, jadi nyari yang lain, akhirnya nggak dapet apa-apa ujungnya. Nah itu juga ya tadi menjelaskan nih romantic feelings, yang udah punya pasangan yang adem ayem nih, makin romantis aja nih bulan Juni nih. Jadi bulan Juni ini kalau kalian ngerasa tiba-tiba pengen nyanyi-nyanyi sama pasangan, pengen nunjukin rasa sayang kalian dengan bunga, dengan coklat, dengan apapun deh, itu jangan ragu ya, laksanakan saja. Nah tapi beberapa dari kalian juga di bulan Juni ini kalian justru dapat penolakan atau bahkan berpisah. Mungkin kalian udah tahu nih kejadian sekarang nih. Tapi uniknya, walaupun kalian perasaannya tidak terjawab atau malah berpisah putus, itu malah bikin kalian tenang-tenang aja sih. Karena logika kalian juga bermain di sini. Jadi kayak ya udahlah, daripada dipaksain, ya udahlah, memang pasangannya udah toksik, memang hubungannya udah toksik, jadinya kalian juga udah ya udah santai aja. Daripada dilanjutin nanti makin sakit di belakang, mendingan sakit sekarang. Dewasa banget kalian Libra. Oke. Itu untuk love life. Singkat, padat, dan penting. Sekarang kita ke keuangan kalian ya. Keuangan kalian, keuangan Libra. Keuangan Libra. Keuangan Libra di bulan Juni. Keuangan Libra di bulan Juni. Keuangan Libra di bulan Juni ya. Keuangan Libra di bulan Juni. Keuangan Libra di bulan Juni. One more. Okay. By the book, the Sun, 12 Wands, 8 of Cups, Candle, you will be shown the way, Spear, hold it over what you no longer have. Dapat 4 loh. Chair, empty, someone is living your life. Dan Apple, temptation will test you. Ini malah ngomongin bacaan yang sebelumnya ya. Yang tadi ku bilang nih tentang pasangan, temptation will test you. Jadi ya bakal banyak ujian nih, mungkin tiba-tiba ada orang-orang yang tadinya kalian gak populer, tiba-tiba malah deketin kalian semua di saat yang bersamaan. Itu juga kalian akan mengalami itu di bulan Juni gitu ya. Nah untuk ke karirnya nih. Nih. Banyak dari kalian yang kebingungan karir ini arahnya kemana. Mungkin kalian kayak nggak semerta-merta dihadapkan dengan 2 pilihan yang jelas, tapi kalian tuh dihadapkan dengan kayak pilihan yang terlalu banyak dan kalian bingung arahnya kemana. Yang bisa kulihat adalah kita kesini dulu aja nih ya. Nih ke 2 kartu ini dulu. Ke 6 kartu ini dulu. Apapun yang kalian bingungkan mengenai karir dan keuangan, misalnya kalian butuh mentor, butuh masukan, butuh jalan, nggak usah khawatir. Nih ya, ini kan kalian di perjalanan nih. Dengan segini banyak, bingung nih, sebenarnya jalan udah ada, cuman kan nggak dibatasin gitu tuh sama pagar. Jadi kan kalian masih bisa ke kiri, masih bisa ke kanan, masih dihadapkan dengan pilihan-pilihan lain kan. Bahkan dihadapkan juga untuk ke sana dengan naik perahu. Nah, kalau kalian segitu kebingungannya, nggak usah khawatir, karena pada bulan Juni nanti kalian tuh akan ditunjukkan jalannya nih, ke arah sana.
You will be shown the way. Bakal ditunjukkan jalannya dengan sangat terang di bulan Juni. Jawaban yang kalian inginkan akan terjawab di bulan Juni. Aku rasa oleh orang-orang yang memang lebih tua daripada kalian, yang lebih senior daripada kalian. Kalian akan dapat bantuan dari orang-orang yang sudah senior dan yang kalian tuakan gitu loh. Yang bisa memberikan kalian masukan dan mentorship. By the book juga, ini artinya memang kalian harus ngikutin peraturan dan norma dan rules yang ada. Sama aja ya tadi ya. Aturan, norma, dan yaitu aturan dan norma yang berlaku gitu loh. Jadi kalau seandainya kalian pengen dapetin karir, naik karir, jalanin semuanya berdasarkan aturan dan norma yang berlaku lah. Jangan ngide untuk keluar dari koridor yang ada. Kayak gitu. Ya. Ini termasuk orang-orang yang akan bantuin kalian adalah orang-orang yang memang senior dari kalian gitu. Memang kita bisa belajar dari semua orang gitu ya, bahkan dari anak kecil. Cuma untuk kali ini, dengarkan orang yang lebih tua, lebih dewasa, dan yang senior tadi yang kalian tuakan. Gitu loh. Akan banyak pilihan ya. Dan lagi-lagi kalian bingung nih. Ada juga dari kalian yang udah tahu mau kemana, cuma tiba-tiba dihadapkan dengan dengan banyak pilihan. Misal kalian udah tahu mau kerja di sini. Tapi tahu-tahu di kiri kanan ada 7 pilihan bersamaan dan kalian sama-sama punya kesempatan itu. Bingung deh. Ketika itu terjadi, yang pertama, ingat lagi tujuan kalian sebenarnya apa, dan ingat lagi visi kalian tuh apa. Sebenarnya apa yang kalian mau ciptakan di kehidupan kalian. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang kayaknya menarik banget untuk sekarang, tapi di masa depan belum tentu. Gitu ya. Beberapa dari kalian juga ada 2 nih. Mungkin secara keuangan dan secara kerjaan, kalian lagi kehilangan sesuatu, mungkin proyeknya lagi nggak bagus, atau habis mengalami kegagalan, dan kalian masih belum bisa move on dari situ. Jangan terlalu dipikirkan, karena itu adalah bagian dari fase kehidupan kita, bagian dari perjalanan kita. Dan percuma kalau kamu pikirin, cukup dipelajari saja kesalahan apa dan pelajaran apa yang terjadi, tapi jangan terus-terusan disayang-sayang gitu. Ya ampun, coba waktu itu gini, coba waktu itu begini. Jangan sampai begitu, kalau enggak kamu terjebak di masa lalu gitu loh. Kamu mau nangisin sekarang juga tidak akan balik. Jadi lebih baik kamu lihat ke depan, nih ya, maju ke depan dan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Gitu loh. Mungkin dari kalian beberapa ya, teman bisnis kalian tuh malah meninggalkan kalian dan kalian ngerasa dikhianati. Bisa juga. Tapi nggak usah khawatir karena ke depannya nih bagus nih. Nanti akan ada penggantinya kok, tenang aja ya. Bisa juga nggak cuma orang, ya tadi itu, kerjaan. Kayak gitu. Sekarang kita ke pesan buat kalian ya para Libra. Untuk di bulan Juni. Yang pertama, confidence is your key to success. See? Kepercayaan adalah kunci kesuksesan kamu. Jadi jangan karena kegagalan ini atau ditinggalin sama orang ini atau dihianati sama orang ini nih, terus kamu jadi nggak ngerasa kalau kamu itu punya kemampuan gitu loh. Terus yang kedua, don't let your past hold you back. See, inilah yang disebut synchronicity atau sinkronisitas. Tadi aku bilang nih, ya kan, jangan terjebak di masa lalu, dan yang keluar itu juga, jangan terjebak di masa lalu ya. Yang terakhir, look at the bigger picture. Coba lihat dari gambar yang lebih besar. Tarik dirimu ke belakang dan coba melihat kenapa ini terjadi. Mungkin sekarang belum ketahuan, cuma nanti akan ketahuan. Dan mungkin kalian sekarang lagi mencoba memahami ya. Aku rasa kalian akan mengerti sih kenapa ini terjadi. Bisa aja nih, oh emang orang, bagus kan kalau mereka ninggalin kamu. Artinya nih orang gak beres gitu loh. Coba kalian terus-terusan bareng dengan keadaan dia yang diam-diam gak suka sama kalian atau diam-diam mencuri uang dan ide kalian. Makin parah nanti ke belakang. Dengan sekarang deh tuh dia menunjukkan aslinya kayak gimana. Gitu deh Libra. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih.
follow Instagram dan TikTok aku juga Dextra Tarot, karena aku suka bikin bacaan lucu dan prediksi setiap minggunya di sana. Pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga, jadi don't you worry. Ya, kalau mau personal reading bisa kunjungi Instagram aku, DM aku di sana Dextra Tarot ya. Bisa lihat di sorotan dan highlightnya gimana cara aku bekerja dan berapa rate aku serta testimonial. Okay, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye Libra, stay safe.